Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang adalah tentang variabel acak dan fungsi distribusi. Perhatikan situasi seperti ini. Dua dadu dilempar. Dadu pertama menunjukkan angka dari 1 sampai 6. Dan demikian pula dadu kedua. Jadi, ada 36 kemungkinan hasil atau titik dalam ruang sampel seragam untuk masalah ini. Dengan setiap titik probabilitasnya 1/36. Distribusi kedua dadu dapat kita tabelkan dalam bentuk seperti ini. Yang kiri menggambarkan dadu pertama, yang kanan menggambarkan dadu kedua. Jadi mulai dari 11, 12, 13 sampai akhirnya 66. Jika nilai jumlah angka pada dadu 2 kita sebut sebagai X, maka untuk setiap titik ruang sampel pada gambar ini, X memiliki nilai tertentu. Misalnya, untuk titik 21, kita memiliki X sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Sebagai jumlah dari 2 tambah 1. Untuk titik 6,2, X sama dengan 8 dan seterusnya. Variabel X yang memiliki nilai pasti untuk setiap titik sampel disebut sebagai variabel acak. Untuk setiap variabel acak X ini, kita dapat membuat tabel yang mencantumkan semua titik sampel dalam gambar 24 dengan nilai X yang sesuai. Tabel ini mungkin mengingatkan Anda tentang tabel nilai yang bisa kita gunakan dalam memplot grafik suatu fungsi. Dalam masalah fisika, mengetahui X sebagai fungsi T berarti bahwa untuk setiap T yang diberikan, kita dapat menemukan nilai X yang sesuai. Dalam probabilitas, titik sampai sesuai dengan variabel independen T. Kita dapat menemukan nilai X yang sesuai dari variabel acak X jika kita diberikan deskripsi X. Misalnya X adalah jumlah angka pada dadu. Deskripsi ini sesuai dengan rumusan X fungsi T atau XT yang bisa kita gunakan dalam memplot grafik. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa variabel acak X adalah fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel. Berapa peluang munculnya jumlah angka pada dadu? Adalah 5. Titik-titik ruang sampel yang dilingkari akan diberi tanda A pada 24. Itu ini. Nah, perhatikan dadu yang jumlahnya 5 adalah seperti ini. 14, 23, 32, dan 41. Ini A. Dan titik-titik ini menunjukkan semua kasus yang jumlahnya 5. Ada 4 titik sampel ini. Maka peluang bahwa jumlahnya 5 adalah 4/36 atau 1/9. Jadi ada 4 titik sampel dari semua ruang sampel. Maka probabilitasnya adalah 4/36 atau 1/9. Berapa peluang bahwa jumlah dadu habis dibagi 5? Ini berarti jumlah 5 atau 10. 4 titik yang dilingkari ditandai oleh A pada 24 sesuai dengan jumlah 5. Dan 3 titik yang dilingkari dan ditandai B sesuai dengan jumlah 10. Ini habis bagi 5, jumlahnya 5. Ini juga habis bagi 5, jumlahnya 10 yang ditandai dengan simbol B. Jadi ada 7 titik dalam ruang sampel yang bersesuaian dengan jumlah yang habis dibagi 5. Jadi peluang suatu jumlah habis dibagi 5 adalah 7/36. 7 kasus yang belum mungkin terjadi dari 36 kemungkinan kasus. Atau 7 kali probabilitas 1/36 dari masing-masing titik sampel yang paling mungkin terjadi. Sekarang, buatlah ruang sampel yang titik-titiknya bersesuaian dengan jumlah yang mungkin dari 2 angka pada dadu. Dan carilah probabilitas yang terkait dengan titik dari ruang sampel yang tidak seragam ini. Kisaran jumlah yang mungkin adalah dari 2, yaitu 1 tambah 1, sampai 12, yaitu 6 tambah 6. Terlihat bahwa kemunculan yang jumlahnya 2 adalah 1, sementara kemunculan yang jumlahnya 3 ada 2, kemunculan yang jumlahnya 4 ada 3, dan seterusnya. Maka dengan demikian, peluang munculnya jumlahnya adalah 2 adalah 1/36, peluang munculnya jumlahnya 4 adalah 3/36, dan seterusnya. Peluang munculnya jumlahnya 2 adalah 1/36, peluang munculnya jumlahnya 3 adalah 2/36, dan seterusnya. Terlihat, ini membentuk suatu
fungsi yang akan kita nyatakan sebagai fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi itu kalau kita plot untuk grafik adalah seperti ini. Ini menggambarkan jumlah angka yang mungkin pada dadu dengan ini sebagai probabilitasnya. Jadi P ini atau kita sebagai PI adalah FXI. Itu adalah probabilitas bahwa X sama dengan XY. Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan X sama dengan jumlah kepala ketika 3 poin dilempar. Ruang sampelnya adalah ini. Terlihat bahwa jumlah kepalanya 3 ada 1, berarti peluangnya adalah 1/8. Dan jumlah kepalanya ada 2, ada 1, 2, 3. Berarti peluangnya 3/8. Dan jumlah kepalanya 1 adalah 1, 2, 3. Berarti 3/8 juga. Yang tidak ada kepala sama sekali adalah 1, berarti peluangnya 1/8. Istilah lain yang digunakan untuk fungsi probabilitas P sama dengan Fx adalah fungsi kerabatan atau densitas probabilitas, fungsi frekuensi atau distribusi probabilitas. Misalkan kita melempar 3 koin berulang kali, kita mungkin mengharapkan mendapatkan 3 kepala di sekitar 1/8 kali lemparan, 2 kepala di sekitar 3/8 kali lemparan, dan seterusnya. Artinya setiap nilai P sama dengan Fx sebanding dengan frekuensi kemunculan nilai itu dari X. Sehingga muncul istilah fungsi frekuensi. Sekali lagi dalam 51 ini, bayangkan 4 kotak berlabel X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan masukkan kelereng ke dalam kotak yang sesuai untuk setiap lemparan koin. Kemudian Pfx menunjukkan kira-kira bagaimana kelereng didistribusikan ke dalam kotak setelah banyak pelemparan, sehingga muncul istilah distribusi. Sekarang kita mendefinisikan nilai rata-rata atau rata-rata dari variabel acak X yang fungsi probabilitasnya adalah Fx. Melalui persamaan, mu sebagai rata-rata dari X adalah sigma I dari XI PXI atau sigma I dari XI FXI, menggambarkan penjumlahan total dari perkalian titik sampel masing-masing dengan probabilitas masing-masingnya. Jadi setiap titik sampel dikalikan dengan probabilitasnya, kemudian semuanya dijumlahkan. Itu menjadi nilai rata-rata. Untuk mendapatkan ukuran penyebaran atau dispersi pengukuran, pertama-tama kita membuat daftar berapa banyak setiap pengukuran berbeda dari rata-rata. Beberapa deviasi atau penyimpangan ini bisa positif, bisa negatif. Jika kita rata-ratakan, hasilnya akan 0. Sekarang kita kuadratkan setiap penyimpangan dan rata-rata kuadratnya. Kita mendefinisikan varians dari variabel acak X dengan persamaan varian atau var X sama dengan summasi dari XI dikurang mu kuadrat dikali FXI. Varian kadang-kadang disebut dispersi. Jika hampir semua pengukuran XI sangat dekat dengan mu, maka var X kecil. Jika pengukuran tersebut luas, var X besar. Akar kuadrat var X yang disebut sebagai deviasi standar X sering digunakan sebagai pengganti var X yang dilambangkan dengan sigma X. Bahkan standar deviasi dari X yaitu akar dari var X. Perhatikan kembali ruang sampel untuk pelemparan 3 koin sekaligus. Sudah saya dapatkan di titik sampelnya adalah 0, 1, 2, 3 dengan peluang masing-masing adalah 1/8, 3/8, 3/8 dan 1/8. Maka rata-ratanya kita peroleh melalui 0 dikali 1/8 ditambah 1 dikali 3/8 ditambah 2 kali 3/8 ditambah 3 kali 1/8. Hasilnya adalah 3/2. Sekarang varian X-nya adalah 0 dikurang 3/2 kuadrat dikali 1/8
ditambah 1 dikurang 3/2 kuadrat dikali 3/8 tambah 2 dikurang 3/2 kuadrat dikali 3/8 tambah 3 dikurang 3/2 kuadrat dikali 1/8. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Maka standar deviasinya adalah akar dari varian X, yaitu setengah akar 3. Nilai rata-rata atau rata-rata dari variabel acak X juga disebut sebagai nilai ekspektasi atau nilai harap dalam mekanika kuantum. Selain mu, simbol ini digunakan untuk menyatakan nilai rata-rata dari X. Jadi X rata-rata atau EX atau X rata-rata ini atau mu sama dengan ini. Sigma dari XI, FXI. Sekarang kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif. Dalam beberapa kasus, ada probabilitas bahwa X lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Seperti dalam percobaan radioaktivitas, kita ingin mengetahui probabilitas bahwa radiasi latar selalu berada di bawah tingkat tertentu. Mengingat fungsi probabilitas Fx, kita dapat memperoleh probabilitas bahwa X lebih kecil dari atau sama dengan nilai XI tertentu dengan menjumlahkan semua probabilitas nilai X lebih kecil atau sama dengan XI. Misalkan jumlah angka pada dua dadu. Fungsi probabilitas P, Fx diplot pada gambar 51. Gambar ini, peluang bahwa X adalah kurang atau sama dengan 4 adalah jumlah dari peluang bahwa X adalah 2 atau 3 atau 4, yaitu 1/36 tambah 2/36 tambah 3/36 sama dengan 1/6. Demikian pula kita dapat menemukan probabilitas bahwa X lebih kecil dari atau sama dengan angka tertentu. Fungsi yang dihasilkan dapat diplot pada gambar 52. Di gambar ini. Fungsi seperti ini disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif. Ini fungsi distribusi kumulatif adalah F besar XI itu probabilitas bahwa X lebih kecil dari XI. Sama dengan penjumlahan fungsi distribusi Fxj untuk Xj lebih kecil atau sama dari Xi. Perhatikan baik-baik bahwa meskipun fungsi probabilitas Fx dapat disebut sebagai distribusi probabilitas, istilah fungsi distribusi berarti distribusi kumulatif Fx. Ini fungsi distribusi kumulatif Fx. Sekarang kita membahas tentang distribusi kontinu. Kita mulai dari sebuah contoh. Perhatikan sebuah partikel yang bergerak maju mundur sepanjang sumbu X dari X0 ke X sama dengan L memantul secara elastis pada titik-titik belok sehingga kecepatannya konstan. Jadi karena pantulannya elastis di setiap titik belok, maka kecepatannya konstan. Ini bisa menjadi model sederhana partikel alfa dalam inti radioaktif atau molekul gas yang memantul bolak-balik di antara dinding wadah. Biarkan posisi X partikel menjadi variabel acak, maka X mengambil serangkaian nilai kontinu dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L. Sekarang anggaplah bahwa probabilitas partikel tersebut berada di titik X tertentu adalah K. Sekarang misalkan wadah kita tidak terbagi, maka posisi partikel di wadah kita ini sepanjang 0 sampai L peluangnya adalah 1. Sekarang apabila wadah kita bagi 2, maka peluang di daerah ini adalah 1/2. Berikutnya kalau wadah kita bagi 3, maka peluang posisi partikel di satu wadah adalah 1/3. Begitu juga apabila wadah kita bagi 4, maka peluang posisi partikel di sini adalah 1/4. Jadi makin banyak titik-titik pembagian wadah, itu peluang partikel di salah satu titik wadah itu akan makin mengecil. Mengikuti rumusan seperti ini. Jadi K itu sama dengan 1/n. Dengan N jumlah titik-titik pembagian wadah. Dalam kasus kontinu, ada jumlah titik yang tidak terbatas, sehingga kita akan menemukan bahwa K sama dengan 0. Karena N menjadi tak berhingga. K akan 1/m sama dengan 0.
Itu probabilitas bahwa partikel berada pada titik tertentu harus 0. Mari kita bagi 0L menjadi interval kecil dx, karena partikel memiliki kecepatan konstan, maka waktu yang diperlukan di setiap dx sebanding dengan panjang dx-nya. Jadi untuk kecepatan konstan, waktu yang diperlukan partikel bergerak sepanjang dx tentu bergantung pada panjang dx-nya. Faktanya, ketika partikel memerlukan fraksi dx per L untuk setiap waktu dalam interval dx tertentu, probabilitas menemukannya di dx adalah dx per L. Sekarang perhatikan contoh berikut. Sebuah partikel bergerak mendaki bidang miring tanpa gesekan dengan kecepatan awal v di dasar bidang miring dan berhenti saat v sama dengan 0 pada ketinggian y sama dengan h. Pada kasus ini, energi mekanik total kekal karena tidak ada energi yang hilang karena gesekan. Probabilitas mendapatkan partikel dalam interval dy pada ketinggian y, interval dy, probabilitasnya proporsional dengan banyaknya waktu dt yang dihabiskan dalam interval tersebut. Atau dalam bahasa matematik, Fy dy sebanding dengan dt. Nah, berdasarkan konsep skala energi, pada sembarang y, energi mekaniknya adalah setengah mv kuadrat ditambah mgy, yang sama dengan mgh ketika y-nya sama dengan h. Karena pada ketinggian y sama dengan h, energi kinetiknya sama dengan 0. Tinggal hanya energi potensial mgh. Dari sini kita bisa dapatkan V kuadrat sama dengan 2 per M dikali MGH dikurang MGY. Atau V kuadrat kita sama dengan 2G H dikurang Y. Karena ini bisa saling menghilangkan. V adalah perpindahan ds sepanjang bidang miring terhadap waktu. Maka dt sama dengan ds per V atau sama dengan kosekan alfa dy per V. ds ini sama dengan kosekan alfa dy. Dan ini alfanya ds, kalau kita perhatikan dengan dy, ds itu adalah kosekan alfa dy. Jadi dt sama dengan kosekan alfa dy per V. Atau dt sama dengan kosekan alfa per akar 2g akar h dikurang y dy. Probabilitas Fy dy untuk mendapatkan partikel dalam interval dy pada ketinggian y yang diberikan proporsional dengan dy akar h min y. Dengan kosekan alfa per akar 2g merupakan sebuah konstanta, maka dt sebanding dengan dy per akar h min y. Hal itu berarti karena Fy dy sebanding dengan dt, maka Fy dt proporsional atau sebanding dengan dy per akar h min y. Jadi, probabilitas Fy dy untuk mendapatkan partikel dalam interval dy pada ketinggian y yang diberikan proporsional dengan dy per akar h min y. Sekarang bagaimana cara menentukan fungsi Fy-nya? Ya, kita jawab. Mengingat kembali bahwa Fy dy ini proporsional terhadap dy per akar h min y, artinya fungsi kerapatan probabilitas atau kepadatan probabilitas Fy dy berbentuk Fy sebanding dengan 1 per akar h min y. Untuk menentukan bentuk eksak Fy, kita harus menentukan konstanta normalisasi C agar total probabilitas sama dengan 1. Jadi, integral 0 sampai H Fy dy sama dengan 1. Integral 0H ini berlaku karena probabilitas keberadaan partikel hanya bernilai tidak 0 pada rentang Y besar dari 0 kecil dari H, maka integral min T hingga Fy dy sama dengan 1 itu dapat kita ungkapkan dalam bentuk integral 0H Fy dy sama dengan 1. Sekarang perbandingan ini
bisa kita ungkapkan dalam bentuk kesamaan dengan sebuah kosakata pembanding C, sehingga Fy sama dengan C per akar H min Y. Nah, kita akan menghitung integral 0H C per akar H min Y dy. Kita substitusikan U sama dengan H min Y, dengan demikian du sama dengan min dy. Jika Y sama dengan 0, maka U sama dengan H. Jika Y sama dengan H, maka U sama dengan 0. Jadi integral menjadi Y 0 sampai YH C per akar H min Y dy. Atau integral U sama dengan H sampai U sama dengan 0 C per akar U min du. Nah, ini integral negatif dengan batas U dari H ke 0 dapat kita jadikan integral positif dengan batas yang dibalik, yaitu 0 sampai H. Jadi, integral kita dengan batas 0 sampai H C per akar U du. Yang sama dengan C integral 0 sampai H U pangkat min setengah du, atau C kali 2U pangkat setengah dengan batas 0H yang sama dengan C kali 2 akar H. Dan ini harus setara dengan 1. Karena integral ini harus bernilai 1. Sesuai dengan ini, maka dengan demikian C dikali 2 akar H sama dengan 1 atau C sama dengan 1 per 2 akar H. Maka fungsi kerapatan probabilitas atau kepadatan probabilitas adalah Fy sama dengan 1 per 2 akar H dikali H dikurang Y. Karena C sudah kita dapat sama dengan ini, maka Fy sama dengan 1 per 2 akar H dikali H dikurang Y untuk Y besar dari 0 kecil dari H. Grafik Fy jika diplot adalah bentuk seperti ini. Grafiknya menjadi tak berhingga ketika Y sama dengan H. Fy menjadi tak berhingga ketika Y sama dengan H. Tapi meskipun nilai Fy menjadi sangat besar pada saat Y mendekati H, namun luas di bawah grafik Fy pada interval manapun tetap terbatas. Jadi luasnya tetap terbatas. Dan ini sangat sempit sekali. Luas ini menggambarkan peluang atau probabilitas bahwa partikel berada pada selang ketinggian tertentu. Nah, sebagai contoh, kita bisa dapatkan mu Y sama dengan integral 0H Y Fy dy sama dengan ini, dapat 2 per 3H. Karena Fy-nya sudah kita dapatkan tadi, 1 per 2 akar H, akar H min Y. Itu juga varian Y, sama dengan ini, dengan Y yang sudah kita ketahui, hasilnya adalah 4H kuadrat per 45. Dan standar deviasi adalah akar dari vari Y sama dengan 2H per akar 45. Dan fungsi distribusi kumulatif Y sama dengan integral 0 sampai Y Fu du itu berarti sama dengan 1 per 2 akar H integral 0Y du per H min U. Sekarang kita membahas tentang distribusi binomial. Misalkan, sebuah koin dilempar sebanyak 5 kali. Berapa peluang muncul tepat 3 kepala dari 5 lemparan tersebut? Kita ingat kembali, untuk kasus sampel 3 koin yang dilempar, maka kita dapatkan titik-titik sampel seperti ini. Dari HHH, HTH, dan sampai HTT. Nah, peluang untuk setiap titik sampel adalah setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8 atau 1/2 pangkat 3. Dengan 3 itu menggambarkan jumlah pelemparan dan setengah itu menggambarkan peluang untuk masing-masing sisi. Nah, sekarang untuk 5 kali pelemparan, kita dapat merepresentasikan urutan hasil 5 lemparan dengan simbol seperti THHTH. Peluang untuk urutan tertentu ini atau urutan spesifik lainnya, artinya peluang untuk setiap titik sampel adalah setengah pangkat 5.
karena setiap lemparan bersifat independen. Contoh 1 pada bagian 3. Banyaknya urutan yang mengandung 3 gambar dan 2 angka adalah banyak cara memilih 3 posisi dari 5 untuk gambar, atau 2 untuk angka, yaitu sebesar kombinasi C53. Maka peluang muncul tepat 3 gambar atau 3 kepala dari 5 lemparan koin adalah kombinasi C53 dikali setengah pangkat 5. Sekarang misalkan sebuah koin dilempar berulang kali, misalnya sebanyak N kali. Dan misalkan pula X adalah jumlah gambar yang muncul dalam N lemparan tersebut. Kita ingin mencari fungsi kerapatan probabilitas P sama dengan Fx yang akan memberikan peluang muncul tepat X gambar dalam N kali lemparan. Dengan memperumum kasus di atas, kita dapatkan Fx sama dengan Cnx setengah pangkat N. Mari kita kerjakan masalah serupa untuk sebuah dadu. Kali ini dengan menanyakan peluang muncul tepat 3 angka 1 dalam 5 kali lemparan dadu. Jika A berarti angka 1 dan N berarti bukan angka 1, maka peluang untuk suatu urutan tertentu seperti A, N, N, A, A adalah 1/6, 5/6, 5/6, 1/6, 1/6. Ingat bahwa setiap dadu mempunyai 6 sisi. Jadi, peluang untuk muncul satu sisi dalam dadu, yaitu sisi angka 1, adalah 1/6. Sementara peluang muncul angka di luar 1 tentu 5/6. Makanya, peluang untuk muncul urutan seperti ini adalah peluang 1/6, 5/6, 5/6, 1/6, dan 1/6. Ya, karena peluang muncul angka A adalah 1/6, peluang muncul N yang merupakan angka selain A adalah 5/6. Dan setiap lemparan bersifat dependen. Jadi, urutan semacam itu yang mengandung 3A dan 2N adalah C53. Oleh karena itu, peluang muncul tepat 3 angka 1 dalam 5 kali lemparan dadu adalah C53 1/6 pangkat 3 C5,3 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 2. Dengan memperumum, kita dapat menyatakan peluang muncul tepat X angka 1 dalam N kali lemparan dadu adalah Cnx dikali 1/6 pangkat X dikali 5/6 pangkat N dikurang X. Percobaan Bernoulli. Dalam dua contoh di atas, kita telah memperhatikan percobaan independen berulang. Setiap percobaan memiliki dua hasil yang mungkin, H atau T, A atau N, dari probabilitas yang diberikan. Kita ambil beberapa contoh. Barang yang diproduksi baik atau cacat. Kita menginginkan probabilitas X barang cacat dari N item. Seorang pemanah memiliki probabilitas P mengenai target, probabilitas X mengenai sasaran dari N percobaan. Setiap atom zat radioaktif memiliki probabilitas P untuk memancarkan partikel alfa selama menit berikutnya. Kita akan menemukan probabilitas bahwa X partikel alfa akan dipancarkan pada menit berikutnya dari N atom. Sebuah partikel bergerak maju mundur sepanjang sumbu X memiliki peluang yang sama untuk melompat ke depan atau ke belakang. Gerakan ini disebut sebagai random walk, dapat digunakan sebagai model proses difusi. Kita ingin mengetahui peluang bahwa setelah N melompat, partikel berada pada jarak D sama dengan jumlah X positif lompatan dikurang jumlah X dikurang X negatif lompatan. Atau D sama dengan jumlah X positif lompatan ke depan dikurang N dikurang X jumlah lompatan-lompatan ke belakang. Dari titik awalnya, probabilitas ini adalah probabilitas X positif melompat dari total N lompatan. Percobaan ini diulang berkali-kali. Pada setiap percobaan ada dua kemungkinan hasil dari probabilitas P, biasanya sebagai probabilitas sukses,
dan Q sama dengan 1 dikurang P, di mana Q sama dengan probabilitas gagal. Uji coba independen berulang seperti ini dengan probabilitas P dan Q konstan disebut sebagai percobaan Bernoulli. Fungsi peluang Bernoulli. Sekarang kita gunakan persamaan 71 dan 72 untuk memperoleh rumusan yang berlaku untuk masalah serupa, yaitu probabilitas fx dari tepat x sukses dengan n percobaan Bernoulli secara umum. Jika fx adalah probabilitas dari tepat x sukses dengan n percobaan, maka dapat kita rumuskan seperti ini. Fx sama dengan Cnx Px Qn dikurang x. Sekarang kita mengetahui probabilitas yang nilainya tidak lebih dari x sukses dalam n percobaan. Ini adalah jumlah dari probabilitas 0, 1, 2 sampai x sukses. Di x sukses ke bawah, yang merupakan fungsi distribusi kumulatif fx untuk variabel acak x yang fungsi rapat probabilitasnya adalah ini, yaitu persamaan 73. Kita dapat menulis fungsi distribusi kumulatif fx sama dengan f0 tambah f1 tambah seterusnya sampai fx sama dengan cn0 p0 qn cn1 p1 qn-1 tambah seterusnya sampai cnx px qn kurang x, atau summasi dari u sama dengan 0 sampai x cnu pu qn dikurang u, atau terus seperti ini. Jadi ini menggambarkan peluang x sukses ke bawah. Misalnya kalau x itu adalah 5, maka fungsi distribusi kumulatifnya adalah sukses 0, sukses 1, sukses 2, sukses 3, sukses 4, sampai sukses 5. Diakumulasikan dari peluang sukses 0 sampai ke sukses 5 tersebut. Perhatikan bahwa persamaan 73 ini adalah salah satu suku dari ekspektasi binomial dari P tambah Q pangkat N. Salah satu suku dari ekspansi binomial dari P tambah Q pangkat N. Dan 74 yaitu ini adalah jumlah dari beberapa suku dari ekspansi ini. Oleh karena itu, fungsi fx pada 71, 72, 73 disebut sebagai fungsi probabilitas atau kerapatan binomial atau distribusi binomial, dengan fungsi fx pada 74 disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif binomial. Inilah grafik fungsi distribusi binomial untuk n sama dengan 8, p sama dengan setengah. Untuk n sama dengan 20, p sama. Dan ini untuk n sama dengan 20, p sama dengan 1/10. Ketidaksamaan Chebyshev. Kita tinjau variabel acak x dengan fungsi probabilitas fx dan mu nilai rata dan sigma standar deviasi dari x. Kita akan membuktikan bahwa jika kita memilih sembarang bilangan t, peluang bahwa x berbeda dari nilai rata-rata mu lebih kecil dari t, lebih kecil dari sigma kuadrat per t kuadrat. Ini berarti bahwa x tidak mungkin berbeda dari mu lebih dari beberapa standar deviasi. Misalnya, jika t adalah 2 kali standar deviasi sigma, kita dapatkan bahwa peluang x untuk berbeda dari mu lebih dari 2 sigma adalah lebih kecil dari sigma kuadrat per t kuadrat. Itu sigma kuadrat per 2 sigma kuadrat sama dengan 1/4. Buktinya sederhana. Menurut definisi, kita memiliki sigma kuadrat sama dengan summasi x kurang mu kuadrat fx dengan penjumlahan untuk semua x. Sekarang, jika kita hanya menjumlahkan untuk semua nilai x dengan harga mutlak x dikurang mu lebih besar sama dengan t, kita akan dapatkan nilainya lebih kecil dari sigma kuadrat. Sigma kuadrat lebih besar dari summasi harga mutlak x dikurang mu lebih besar dari t dari x dikurang mu kuadrat fx. Jika kita ganti x dikurang mu dengan bilangan t sama 75, penjumlahan akan makin berkurang, sehingga kita dapatkan sigma kuadrat besar dari summasi harga mutlak x dikurang mu besar sama dari t kuadrat
fx sama dengan t kuadrat summasi harga mutlak x dikurang mu besar sama dari t fx, atau summasi harga mutlak x dikurang mu besar sama dari t fx itu lebih kecil dari sigma kuadrat per t kuadrat. Tetapi summasi harga mutlak x dikurang mu lebih besar sama dari t fx adalah merupakan jumlah dari semua probabilitas bahwa nilai x yang berbeda dari mu lebih besar dari t. Dan persamaan 76 ini mengatakan bahwa probabilitas ini lebih kecil dari sigma kuadrat per t kuadrat, seperti yang kita klaim. Kita terapkan ketidaksamaan Chebyshev ke variabel acak yang fungsi probabilitasnya adalah distribusi binomial 73, yaitu yang ini, fx sama dengan c n x, bx q n dikurang x. Mudah membuktikannya, silakan perhatikan problem 9 dan 13 untuk menunjukkan bahwa mu sama dengan np dan sigma sama dengan akar npq. Maka, menggunakan ketidaksamaan Chebyshev, probabilitas bahwa harga mutlak x dikurang np besar sama dari t itu kecil dari npq per t kuadrat. Sekarang mari kita pilih sembarang nilai dari t dalam persamaan 77 yang proporsional untuk n, yaitu t sama dengan n epsilon, di mana epsilon sekarang adalah sembarang. Maka persamaan 77 menunjukkan probabilitas bahwa harga mutlak x dikurang np besar sama dari n epsilon itu lebih kecil dari npq per n kuadrat kali epsilon kuadrat. Atau kita bagi ketidaksamaan yang pertama dengan n, probabilitas bahwa harga mutlak x per n dikurang p besar sama dari epsilon itu lebih kecil dari pq per n epsilon kuadrat. Ingat bahwa x per n adalah jumlah relatif keberhasilan. Secara intuitif, kita mengharapkan x per n mendekati p jika n besar. Sekarang persamaan 79, yaitu persamaan ini, menyatakan bahwa jika epsilon adalah suatu bilangan kecil, maka peluang bahwa x per n berbeda dari p sebesar epsilon adalah kurang dari pq per n epsilon kuadrat. Artinya saat n menuju tak hingga, peluang ini menuju 0. Perhatikan bagaimanapun x per n tidak harus benar-benar menuju p. Ini adalah salah satu bentuk hukum bilangan besar dan membenarkan intuisi kita. Sekarang kita masuk pada distribusi normal atau Gaussian. Ini grafik distribusi normal. Grafik distribusi normal atau Gaussian adalah kurva berbentuk lonceng yang mungkin Anda kenal sebagai kurva error normal. Gambar ini. Distribusi normal tidak hanya menarik untuk dikaji, tapi juga karena distribusi lain menjadi hampir normal ketika n atau jumlah percobaan ataupun ukuran menjadi besar. Jadi, distribusi lain akan mendekati distribusi normal apabila jumlah percobaan itu besar sekali. Fungsi kerapatan probabilitas fx dan fungsi distribusi kumulatif fx untuk distribusi normal atau Gaussian diberikan oleh ini. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat min x dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sementara fx ini untuk distribusi kumulatifnya adalah 1 per sigma akar 2pi integral min t hingga sampai x e min t dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat dt. Ini untuk distribusi normal. Nah, verifikasi bahwa untuk suatu perubahan acak x yang memiliki fungsi kerapatan normal fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat min
X dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nilai harap dari X adalah mu, simpangan bakunya adalah sigma, dan integrasi fx dari min hingga sampai hingga adalah 1. Sebagaimana harusnya suatu fungsi probabilitas. Kita mulai dari menuliskan evaluasi integral berikut. Integral min hingga fx dx, integral min hingga x fx dx, dan integral min hingga x dikurang mu kuadrat fx dx. Kita diberikan fungsi kerapatan ini. Nah, kita akan memverifikasi bahwa integral min hingga fx dx sama dengan 1. Kemudian nilai harapannya, integral min hingga x fx dx adalah mu, dan variannya integral min hingga dari x dikurang mu kuadrat fx dx adalah sigma kuadrat. Pertama, normalisasi bahwa integral min hingga fx dx sama dengan integral min hingga 1 per sigma akar 2pi e pangkat min x dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat dx. Kita substitusi z sama dengan x kurang mu per sigma, maka dx sama dengan sigma dz. Integral menjadi integral min hingga 1 per akar 2pi e min z kuadrat per 2 dz. Nilai integral ini tentu dapat diselesaikan dengan mudah bahwa nilainya sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa fx sudah ternormalisasi, yaitu total probabilitasnya sama dengan 1. Sekarang nilai harap atau nilai rata-rata. Integral min hingga x fx dx sama dengan integral min hingga x dari 1 per sigma akar 2pi e pangkat min x dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat dx. Kembali substitusi z sama dengan x kurang mu per sigma, maka x sama dengan sigma z tambah mu, dan dx sama dengan sigma dz. Integral menjadi min hingga sigma z tambah mu dikali 1 per akar 2pi e pangkat min z kuadrat per 2 dz. Pisahkan menjadi dua bagian sama dengan mu integral min hingga 1 per akar 2pi e pangkat min z kuadrat dz ditambah sigma integral min hingga z dikali 1 per akar 2pi e min z kuadrat per 2 dz. Integral pertama tadi sudah tunjukkan bahwa nilainya sama dengan 1. Integral kedua itu sama dengan 0 karena fungsi z e min z kuadrat per 2 adalah ganjil, sedangkan batas integral simetris, sehingga hasilnya adalah mu dikali 1 tambah sigma dikali 0 sama dengan mu. Jadi rata-rata dari distribusi normal adalah mu. Varian atau simpangan baku var x sama dengan integral min hingga x dikurang mu kuadrat fx dx. Kembali substitusikan z sama dengan x dikurang mu per sigma, maka x dikurang mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat sekuadrat, dan dx sama dengan sigma dz. Var x menjadi integral min hingga sigma kuadrat z kuadrat dikali 1 per akar 2pi e min z kuadrat per 2 dz sama dengan sigma kuadrat integral min hingga z kuadrat 1 per akar 2pi e min z kuadrat per 2 dz. Gunakan integral standar bahwa nilai ini sama dengan 1. Maka var x sama dengan sigma kuadrat dikali 1 sama dengan sigma kuadrat. Berikutnya juga bisa dibuktikan bahwa fx2 dikurang fx1 sama dengan probabilitas bahwa x dalam rentang besar sama dari x1 dan kecil sama dari x2. Pembuktiannya adalah seperti ini. Definisi peluang dari sebuah perubahan acak kontinu x yang berada dalam rentang x1, x2 adalah ini. Karena fungsi distribusi kumulatif x didefinisikan sebagai fx sama dengan integral min hingga ft dt, maka fx2 sama dengan min hingga x2 ft dt dan fx1 min hingga x1 ft dt. Dengan menggunakan pengurangan ini, maka ini menjadi seperti ini. Batas integral min hingga x2 dikurang dengan min hingga x1 akan menjadi batas integral x1 x2 ft dt. Jadi peluang x terletak di antara x1 dan x2 sama dengan x1, x2, fx dx sama dengan fx2 dikurang fx1. Grafik fungsi kerapatan normal, gambar 81 ini,
memiliki puncak di X sama dengan mu dan simetris terhadap garis X sama dengan mu. Karena luas daerah dari min T hingga T hingga adalah 1, maka luas daerah dari min T hingga mu adalah setengah. Artinya F mu sama dengan setengah. Dan demikian pula luas daerah dari mu hingga T hingga adalah setengah. Perubahan nilai mu hanya akan menggeser grafik tanpa mengubah bentuknya. Peningkatan sigma akan membuat grafik menjadi lebih lebar dan lebih datar agar luas tetap satu. Dan sebaliknya, penurunan sigma akan membuat grafik menjadi lebih tinggi dan lebih sempit. Luas daerah dari mu kurang sigma hingga mu plus sigma adalah 0,6827. Artinya probabilitas bahwa X berbeda dari nilai rata-ratanya sebesar paling banyak satu simpangan baku adalah sedikit dari 68%. Probabilitas bahwa harga mutlak X dikurang mu kecil sama dari 2 sigma lebih dari 95%. Dan probabilitas bahwa harga mutlak X kurang mu kecil sama dari 3 sigma lebih dari 99,7%. Perlu catat bahwa probabilitas ini tidak tergantung pada nilai mu dan sigma. Pendekatan normal untuk distribusi binomial. Sebagai contoh, pendekatan distribusi lain dengan distribusi normal, mari kita perhatikan distribusi binomial persamaan 73. Untuk persamaan ini, untuk n besar dan np besar, kita dapat menggunakan rumus Stirling untuk menaksir faktorial dalam Cnx. Sehingga fungsi distribusi binomial ini bisa dikali dengan 1/2 npq e pangkat min X dikurang np kuadrat per 2 npq. Tanda ini berarti bahwa rasio dari distribusi normal eksak, yaitu yang ini, dan ruas kanan yang ini cenderung mendekati 1 untuk n menuju T hingga. Garis besar turunan dari 83 dapat ditunjukkan seperti gambar 82 nomor 3. Gambar 82 adalah distribusi binomial untuk N8 dan P setengah, itu yang ini, bandingkan dengan normal aproksimasinya. Kemudian gambar 83 untuk N sama dengan 100 dan P setengah, ternyata distribusi binomialnya makin mendekati aproksimasi normalnya. Jadi makin besar N akan membuat distribusi binomial mendekati distribusi normal. Meskipun kita telah menyatakan bahwa persamaan 83 memberikan pendekatan yang valid untuk N besar, kesepakatan tersebut cukup baik bahkan untuk nilai N yang cukup kecil. Perhatikan kembali persamaan 83 yang sebelah sini menggambarkan distribusi binomial, yang sebelah sini menggambarkan distribusi normal. Di sini mu sama dengan np dan sigma sama dengan akar npq. Perhatikan kembali persamaan 83 yang sebelah kiri ini menggambarkan distribusi binomial, yang sebelah kanan adalah pendekatan normal untuk distribusi binomial. Nah, untuk distribusi binomial dan pendekatan normalnya berlaku mu sama dengan n kali p dan sigma sama dengan akar npq. Distribusi normal standar. Ini hanyalah distribusi normal pada 81, yaitu distribusi ini untuk kasus mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Fungsi kerapatan sering dilambangkan dengan pi kecil z dan fungsi distribusi kumulatif yang sesuai digambarkan dengan pi besar z. Jadi z sebagai fungsi kerapatan 1/2 pi e min z kuadrat per 2 dan pi besar z sebagai fungsi distribusi kumulatif sama dengan 1/2 pi integral min T hingga z e min u kuadrat per 2 du. Kadang-kadang sering juga dituliskan fungsi dalam persamaan 81 ini dalam pi z dan pi besar z dengan cara mengganti variabel x dengan x
kurang mu per sigma. Sehingga Fx sama dengan 1 per sigma Pz dan F besar X sama dengan B besar Z. Dengan Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Sampai di sini kuliah kita untuk materi yang sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.